pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang sudah pasti mengasihi Tuhan Yesus juga. Pagi hari ini kita semua di PBS Ministry, kita akan bersama-sama masuk dalam Bible Study untuk kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari yang baru ini, buat anugerah nafas kehidupan yang kau berikan buat kami semua. Tuhan, sebelum kami masuk dalam ibadah pagi kami ini, kami mohon layakan kami, ampuni segala kesalahan dan dosa kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk menyucikan hidup kami sehingga kami layak Tuhan ketika kami mendengar pujian dan penyembahan, ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, kami bisa menaikkannya dengan ucapan syukur, dengan segala sesuatu yang kami mau tinggikan dan muliakan hanya nama-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh jaringan internet yang kami gunakan, biarlah dengan campur tangan-Mu kami semua bisa menikmati persekutuan yang indah di pagi ini. Berkati juga Tuhan hamba-Mu, Penatua Tirsa Yolanda Tuhan, Kau pakai dia dalam menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah dengan pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu ini bisa membagikan kepada kami semua apa yang kami bisa sama-sama lihat dengan sesuatu yang baru Tuhan. Kami bisa belajar, kami bisa mengubah cara berpikir kami yang salah. Dan biarlah ya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kami ketika masuk dalam diskusi, kami bisa menemukan lebih dalam lagi rahasia-rahasia yang tersembunyi dari kebenaran firman-Mu untuk bisa kami pakai Tuhan, menuntun langkah kehidupan kami yang seturut dengan kehendak-Mu sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Bukan karena kami benar, tapi karena Engkau Yesus yang telah membenarkan kami. Dan Roh Kudus juga Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kebersamaan kami ini dalam pembelajaran kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan mendedikasikan waktu kami ke depan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan mendengarkan puji-pujian, yaitu jalan hidup orang yang benar. Kita tahu semua sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini. Kita sebagai orang percaya, kita punya jalan hidup, yaitu jalan hidup kita sebagai orang-orang benar. Kita mendengarkan puji-pujian. Sudah dengar.
hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Ya, silakan Bu Tirsa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37, Perjanjian Lama, Mazmur 37 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Kalau kita sudah siapkan Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama datang untuk memuliakan nama Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu, dan juga mau belajar Tuhan tentang apa yang menjadi rencana dan masa depan daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini untuk mengerti benar-benar akan kebenaran-Mu. Turunlah kiranya Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, agar ketika kami merenungkan firman Tuhan, maka Engkau berada di hadapan kami hanya mengikuti langkah-langkah-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Yang menyatakan,
Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya mau memberikan judul pada pagi hari ini, Orang Benar yang Merdeka. Orang benar lawannya apa? Orang fasik. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini lebih menekankan kepada orang yang melakukan sesuatu secara fasik, secara tidak benar, itu hidupnya tidak akan pernah merdeka. Nah, kalau kita mau menilik daripada bacaan kita pada pagi hari ini, coba kita sama-sama buka Mazmur 37 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Itu mengawali tema daripada bacaan kita pada pagi hari ini. Temanya adalah kebahagiaan orang fasik semu. Jadi lawannya orang fasik adalah orang benar. Dan lawannya semu itu seperti apa ya? Seperti sesuatu yang kelihatannya baik-baik saja. Oh, I'm fine, thank you. Namun saya tidak baik-baik saja. Itu yang dinyatakan bahwa semu. Namun kita mau berbicara pada hari ini, pada pagi hari ini mengenai orang benar yang merdeka. Ayat yang pertama coba kita saksikan, Mazmur 37 ayat yang pertama. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga sangat menekankan kepada kita sekalian bahwa kita nggak perlu marah ketika orang yang berbuat jahat kepada kita. Yang penting, kalau kita tidak ingin seseorang itu melakukan hal yang sama kepada kita, seseorang itu melakukan hal yang jahat, jangan berbuat jahat. Jangan melakukan yang dinyatakan di sini bahwa kalau orang berbuat jahat, ya sudah, biarin aja itu urusan di dia sama Tuhan. Tapi kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan bagian kita sebagaimana orang benar yang merdeka. Saya sangat menarik sekali ketika saya membaca ada satu artikel yang menceritakan tentang Mazmur 37 ini. Makanya ketika saya renungkan baik-baik, saya coba mendalami kata-katanya, mendalami perjalanan pelayanan kita selama ini, mendalami sesuatu yang menurut kita, oh, saya udah melakukan hal yang baik kok, saya udah hidup benar di hadapan Tuhan. Masa iya? Kalau kita menyatakan bahwa diri kita benar, kalau kita menyatakan bahwa diri kita sempurna adanya, maka yang kita lakukan itu artinya sudah tidak perlu diperbaiki lagi, tidak perlu untuk dinyatakan sama orang, kok kamu begini sih? Kok kamu ada penilaian-penilaian orang lain terhadap diri kita mengenai sikap kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita kembali lagi kepada judul daripada materi kita pada pagi hari ini, orang benar yang merdeka. Bagaimana ya dengan diri kita? Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah melakukan bagian kita dengan benar? Sekarang kita beralih ke ayatnya yang ke-37 yang menjadi pokok bacaan kita pada pagi hari ini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Coba Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan bagian kita dengan tulus loh, kita melakukan bagian kita dengan jujur loh,
Terus kita berkaca lagi pada diri kita, benar itu yang kamu lakukan tulus dan jujur, ataukah ada muatan-muatan lain di balik semua itu? Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kami, saudara-saudara yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kami ya, bahwa pendeta kami selalu suka memberikan pengajaran atau persiapan ya. Persiapan itu judulnya di kami itu persiapan untuk membawakan firman. Dan beliau selalu katakan, kalau kita mengatakan bahwa perhatikan orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, berarti pada zaman penulisan firman Tuhan ini, kondisi itu sudah terjadi. Jadi bukan berarti yang sekarang ini kita perhatikan terus zaman yang lalu itu belum terjadi. Kenapa Tuhan izinkan untuk itu semuanya terjadi? Karena Tuhan tahu bahwa kondisinya itu akan menjadi tidak baik-baik saja ketika kita tidak melakukan bagian yang Tuhan izinkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pernyataan ini adalah pernyataan yang biasa kita dengar ya. Ya kalau kita lakukan bagian kita dengan baik, dengan tulus dan benar, maka apa yang kita tabur itu pasti kita akan tuai. Dan banyak sekali istilah-istilah di sekitar kita selalu mengatakan, ya habis kamu sih, kamu taburannya gimana? Makanya sekarang tuaiannya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan lagi. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kita tidak perlu untuk terlalu memperhatikan bahwa apa yang kita lakukan itu dengan ketulusan. Kita tidak perlu mengatakan bahwa diri kita itu jujur. Yang tahu tentang keberadaan kita adalah orang yang di sekitar kita. Orang di sekitar kita yang akan menilai. Sekalipun misalnya kita melakukan dengan ketulusan, tetapi jikalau ada orang yang memandang bahwa itu dia lakukan hanya ini aja, hanya kayak pansos aja supaya dilihat orang bahwa dia lakukannya sesuatu baik. Tapi itu semua buah-buahnya bisa kelihatan Bapak Ibu. Apakah dia lakukan dengan tulus, dengan jujur. Kalau dia lakukan dengan tulus dan jujur, maka dia tidak perlu pengakuan. Lakukan aja bagian kita. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi kita tidak perlu berbantah-bantah. Sekiranya orang mengatakan kepada kita, kamu lakukan itu karena kamu ada tanda kutipnya. Kamu lakukan ini. Tenang aja, kata firman Tuhan. Damai aja. Bahwa yang kita lakukan itu bukan kita lakukan kepada manusia. Kita lakukan itu sebagaimana seperti untuk Tuhan. Ketika kita lakukan itu seperti untuk Tuhan, maka damai sejahtera itu ada pada diri kita. Itu yang saya alami dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari masa sejak kita masih kanak-kanak, kita diajarkan bagaimana untuk punya sikap yang benar di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kakak beradik, sehingga ketika kita dewasa sudah terbiasa dengan sikap-sikap yang seperti itu. Karena kita akan berkaca lagi kepada kehidupan kita di masa lalu. Oh iya, kalau kamu tidak lakukan hal yang baik terhadap sesama, terhadap orang-orang di sekitar kamu, bagaimana kamu mau berharap orang lain juga mau melakukan hal yang baik kepada kamu? Itu cuma sebagai sekedar kata-kata aja. Nah, selanjutnya dikatakan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Nah, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan berjalannya waktu, sesuai dengan situasi yang kita alami siang, malam, pagi, sore, kita bertemu dengan orang-orang yang beragam
cara berpikir, beragam cara menentukan sikap hidup mereka, maka kita bisa melihat, bisa ikan bagaimana cara Tuhan untuk memperlakukan hidup kita sekiranya kita mau berjalan seturut dengan firman Tuhan dan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu terpacu kepada apa yang kita lakukan ini benar atau tidak. Tetapi ada janji Tuhan. Janji Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Kita buka sama-sama ya Bapak Ibu ya, supaya saya tidak berbicara hanya sekedar berbicara tanpa adanya firman Tuhan, tanpa adanya referensi ya. 1 Yohanes 1, mungkin ada yang bisa membantu saya, Ibu Fani. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Baik, 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 10, Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. suaranya hilang Bu, gimana 1 Yohanes 1 ayat, maaf. 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Iya. Baik. Demikianlah firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, jelas ya bahwa penggenapan daripada firman Tuhan hari ini yang kita baca, yaitu Mazmur 37 ayat 37 sampai 40, sudah digenapi dari 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan satu perbuatan yang mendukakan Tuhan, kita segeralah datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa, dengan mengaku akan dosa dan kesalahan kita. Seperti contohnya, kalau kita mampu untuk menyatakan hal yang benar di hadapan Tuhan secara pribadi, pastilah kita juga mampu untuk melakukan hal yang sama kepada orang misalnya yang menyakiti. Itu butuh waktu panjang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk saya pribadi ya, itu juga perlu dengan perjuangan dan selalu membenarkan diri. Oh enggak kok, itu yang saya buat udah benar. Saya nggak mau ngaku salah terhadap teman saya itu. Enggak, saya benar kok. Saya bertahan dengan apa yang menurut saya benar gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan semakin hari semakin tambah usia, kok kita jadi pemikirannya berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Kita rasanya kok kayak ada sesuatu yang terusik kalau kita berdoa, beribadah setiap hari Rabu. Itu ketika kita pengakuan dosa, kata-kata yang di pengakuan dosa itu sepertinya menghukum kita sendiri gitu. Benar, kamu sudah mengampuni kesalahan sesama manusia. Benar, kamu sudah berada di jalur yang benar untuk bisa menerima keadaan. Benar. Nah, selalu kebenaran atau ketidakbenaran itu selalu menghantui kita ya, menyerang kita kalau kita tidak ingin melakukan hal yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita lanjutkan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita merasa bahwa kita melakukan kesalahan dan sepertinya tidak ada pengampunan, tapi firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita loh, firman Tuhan itu kan ya dan amin. Firman Tuhan itu kan berbicara tentang apa yang kita lakukan dari waktu ke waktu sehingga firman Tuhan ini ada. Jadi ia adalah tempat perlindungan bagi mereka pada waktu kesesakan. Ianya huruf besar, artinya Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Bapa
Yesus Kristus yang kita sembah dan yang memiliki masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang mau mengaku akan dosa dan kesalahannya. Belajar untuk mengakui segala dosa dan kesalahan itu untuk secara pribadi saja. Butuh waktu, butuh kesiapan, butuh kesadaran bahwa saya melakukan kesalahan. Oke Tuhan, iya Tuhan, saya salah. Saya berdosa. Saya ingin Tuhan supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan saya. Sehingga saya mampu juga mengampuni kesalahan sesama. Kadang-kala kita kecewa ya dengan perkataan, dengan pernyataan orang, dengan sikap, dengan tingkah laku orang di sekitar. Dan saya selalu ketemu di antara teman-teman yang suka sharing, yang suka berbicara. Aduh, saya kecewa sekali nih ya. Orang ini kok begini. Banyaklah kekurangannya. Lalu ketika kita tenang, kita berdiam diri, terus kita tanya sama diri kita, apakah saya juga pernah di area itu? Kalau kita merasa bahwa kita pernah di area itu, kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu menyatakan bahwa dia salah, enggak. Yang kita harus lakukan adalah hidup berdamai dengan diri sendiri, berdamai juga dengan sesama. Dan kalaupun tidak ingin ada sesuatu masalah, lebih baik ya saling berjauhan saja. Dan ketika kita berjumpa, kita tetap punya sikap yang manis, benar, dan yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang benar. Nah, yang terakhir dikatakan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Jelaskan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita, Allah setia dan adil mengampuni segala dosa dan kesalahan. Tuhan menolong kita dan meluputkan kita dan juga memberikan kita keselamatan. Menyelamatkan mereka sebab kita semua berlindung kepada Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita memiliki beberapa poin yang sangat jelas mengacu kepada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sekali lagi kita baca ayatnya yang ketiga. Mazmur 37 ayatnya yang ketiga. Bersama-sama walaupun secara unmute ya. Secara mute semuanya ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita pada hari ini, sehingga kita juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, dan juga melakukan kemerdekaan orang benar yang merdeka. Amin. Mari kita berdoa untuk menggenapi firman Tuhan dan merenungkannya secara pribadi. Benar Tuhan, pagi hari ini kami sungguh-sungguh belajar Tuhan untuk menjadi orang yang merdeka. Orang yang terbebas dari permasalahan, walaupun masalah itu masih ada. Namun ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kami, yang dimampukan dan memampukan kami untuk tetap berharap yang terbaik terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan pimpinan-Mu, sehingga firman ini dapat kami cerna dengan baik untuk kehidupan kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan pada pendoa syafaat. Oke, terima kasih Ibu Penatua Tirsa Yolanda untuk kebenaran firman Tuhannya yang kembali menegur, mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa ketika kebenaran itu kita terima, semestinya itu memerdekakan kehidupan kita menjalani hidup ini. Kita satu dalam doa untuk masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini kembali Kau teguhkan iman kami, Kau
mengingatkan kami dengan teguran melalui kebenaran firman-Mu, untuk kami selalu ada dalam track rencana Engkau, untuk kami bisa melihat Tuhan kebaikan dan kemurahan Engkau dalam hidup kami, untuk kami tidak iri Tuhan, untuk kami tidak bertanya-tanya kenapa yang ini Engkau lebih lancarkan jalan, tapi kami yang berusaha belajar hidup dalam kebenaran-Mu, kami mengalami banyak sekali ujian. Tapi kami kembali Kau ingatkan Tuhan, Kau teguhkan bahwa orang benar diselamatkan oleh Tuhan dan tempat perlindungan kami, yaitu pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami sehati, sepikir, sepakat Tuhan untuk mendoakan akan Ibu Tirsa yang sudah bersama-sama dengan kami, mengajak kami Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman-Mu, biarlah kami semua Tuhan bukan menjadi orang yang hanya haus, hanya lapar mendengarkan kebenaran-Mu, tapi tidak Tuhan melakukannya. Tapi kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan pada hari ini dan seterusnya untuk memampukan juga Ibu Tirsa beserta keluarga, Pak Harvey, Ibu Tirsa dengan Bung Kris, dengan adik-adik mereka, dengan saudara mereka, Harvey, Leni, dengan Rina, dengan Ibu Eli. Tuhan, Kau pakai Ibu Tirsa ini dengan luar biasa. Lebih heran lagi untuk menangkap kebenaran firman-Mu, untuk dia juga boleh menjadi saluran berkat dengan firman yang dia dapat daripada Engkau, dengan pengertian yang daripada Roh Kudus, untuk dia bisa bagikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, Bu Tirsa dimampukan menjadi pelaku, sehingga setiap firman yang dia sampaikan Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia bisa memberikan kekuatan, dia bisa menghibur bagi orang yang lemah atau berduka. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan Ibu Tirsa, begitu juga dengan anak kekasihnya Kesia dimanapun dia berada. Kami tahu Tuhan, penyertaan, perlindungan Engkau tak putus-putusnya kepada anak ini Tuhan. Engkau akan menjaga dan meliharanya. Engkau yang akan memimpin dia Tuhan untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mbak Nori yang saat ini Tuhan, baik itu bersama dengan Opung, baik itu dengan keluarga besar Opung, ataupun dalam pekerjaannya sebagai guru sekolah minggu, atau sebagai apapun di gereja lokalnya yang Kau percayakan, ataupun di tengah keluarga besarnya. Tuhan, kami percaya Mbak Nori juga bisa menjadi orang yang tampil beda Tuhan, karena dia menghidupi kebenaran Engkau. Dan biarlah ya Tuhan, terus Kau berkati apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan Mbak Nori. Kami tahu Engkau memperhatikannya Tuhan. Bahkan Engkau akan menolong dan tetap menolongnya. Dan Engkau yang akan membukakan jalan Tuhan untuk segala sesuatu pergumulan dalam kehidupannya sesuai dengan ketetapan yang sudah Kau tetapkan buat Mbak Nori. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Mbak Nori khususnya Tuhan di tengah mengurus, merawat Opung. Tambah-tambahkan Tuhan hikmat, kekuatan, kesabaran, dan biarlah Mbak Nori bukan hanya sebagai melayani Opung, tapi juga melayani Engkau untuk kemuliaan nama-Mu, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan apapun yang Mbak Nori rindukan, kami percaya tepat pada waktunya Kau akan menolongnya. Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Ira dimanapun dia berada, beserta dengan suami, Bapak Ivan Mapa, Tuhan, dengan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Kami tahu Tuhan, penyertaan Engkau, perlindungan Engkau senantiasa menjadi bagian kehidupannya Ibu Ira. Kau berkati Ibu Ira Tuhan dengan setiap
talenta karunia Engkau percayakan, kami percaya Engkau akan memakainya dengan luar biasa. Kami juga menyerahkan akan Devi, anak, menantu, dan cucu dimanapun dia berada. Kami rindu tetap Tuhan untuk keluarga ini satu waktu jika Engkau perkenankan turut dengan kedaulatanmu untuk mereka juga bisa menerima anugerah khusus yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan Mami Tina Diana, orang tua yang kami kasihi, bahkan kami tahu Engkau jauh lebih mengasihi akan Mami Tina. Kau berkati Mami Tina dengan kesehatannya, dengan masa usia indahnya, dia terus Tuhan bisa memiliki rasa haus, rasa lapar, pengenalan akan Engkau. Terus dia Tuhan, kami tahu Engkau mengetahui bagaimana dia begitu mengasihi Engkau, bagaimana dia begitu mengasihi keluarga, bahkan orang-orang yang Kau pertemukan kepadanya. Biarlah Mami Tina boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan ketika dia mengekspresikan kasih-Mu kepada orang-orang yang dia jumpai, bukan hanya kepada keluarganya saja, tapi dengan siapapun Mami Tina bisa membagikan Tuhan kabar baik, kabar pengharapan akan segala sesuatu di dunia ini, di mana hanya Engkau satu-satunya pengharapan yang memberikan kepastian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Mami Tina ada bersama dengan kami sebagai juga tiang doa buat bukan hanya bagi keluarga tapi bagi kami di PBS ini. Kau berkati Mami Tina Tuhan, hikmat yang daripada Engkau dan kekuatan yang daripada Engkau. Mami Tina boleh melakukan segala karya-karya ilahi yang sudah Engkau rencanakan buat kehidupan Mami Tina. Kami juga menyerahkan Ibu Fani Tuhan, Ibu Elizabeth Fani, apapun Tuhan yang dia kerjakan, apapun yang menjadi kerinduannya, pergumulannya, kami tahu Tuhan, segala sesuatu Engkau izinkan untuk membawa Ibu Elizabeth Fani semakin mengenal Engkau, semakin lebih dewasa rohani di dalam Engkau, dan semakin menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Dalam setiap ujian dalam kehidupannya, bukan segala sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang membunuh imannya, tapi justru semakin menguatkan imannya dan karakter Kristus semakin terpancar Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati akan Ibu Fani. Kami percaya apapun yang tangannya kerjakan di dalam nama Yesus, Kau akan buat berhasil. Kau berkati juga Tuhan akan Daniel, anak kekasih kami, apakah dia sedang dalam persiapan buat berangkat kantor atau apapun dia sudah berjalan menuju ke kantor. Kami tahu penyertaan Engkau, pimpinan Engkau saja ya Tuhan yang dapat membawa dia keluar dan masuknya dari rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami juga mohon tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan kebijaksanaan, kebajikan bagi Daniel di masa mudanya di dalam mengambil setiap keputusan, dalam dia mengambil langkah Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak, untuk dalam pergaulannya Tuhan, dalam komunitasnya sebagai anak muda, baik itu juga di kantor. Kami percaya dia akan tampil beda sebagai anak muda yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus, sebagai anak muda yang mengasihi Engkau. Dia boleh menjadi memberikan dampak Tuhan bagi pergaulannya, bagi kantornya, bagi keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur masa depan yang Kau siapkan buat Daniel, yaitu pasangan yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau, yang bisa membawa Daniel lebih melekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan Pastor Yohanes Parapat beserta istri, beserta ketiga anak mereka, Shalom, Mercy, dan Grace dimanapun mereka berada, baik di kerjaan maupun di sekolah. Tuhan, Kau telah beracara luar biasa kepada keluarga ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan kejadian-kejadian yang heran, yang ajaib,
bagi keluarga ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus akan menyatakan karya-karya ilahi-Mu bagi keluarga ini untuk menjadi kesaksian yang hidup. Kau berkati apapun yang menjadi kerinduan di tengah keluarga ini, baik bagi keluarga kecil mereka, baik keluarga besar, baik dalam bisnis sekulernya Tuhan, baik dalam pelayanan. Kami percaya Engkau jauh lebih mengetahuinya, dan Engkau juga yang akan menolong mereka mengalami penggenapan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Pastor Julius Go dimanapun hamba-Mu ini berada beserta istri dan anaknya. Kau menyertai, Kau memberkati pekerjaan dan pelayanan, bahkan sekolah anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Pastor Linda dengan Pastor Wawan dengan genap anak mereka, David, Daniel, Davina, Darlene, Victoria, dan Deandra. Tuhan Kau berkati keluarga ini dengan segala sesuatu yang Kau percayakan, yang Kau titipkan, khususnya untuk melayani akan Every Nation Church Bogor. Kami percaya Tuhan, hikmat yang daripada Engkau yang luar biasa akan memakai keluarga ini untuk kemuliaan nama Engkau. Kau berkati akan keluarga ini, Kau yang akan menolong mereka apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan keluarga ini. Kau yang akan mencukupinya lebih dari cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Darta dengan Lia yang kemarin mereka baru anniversary yang ke-24, dan Lia juga baru berulang tahun yang ke-48. Kau berkati ketiga anak mereka, Audrey, Aurel, dan Obert. Tuhan, Kau pakai keluarga ini dengan luar biasa. Kau telah menyatakan kedahsyatan yang luar biasa bagi keluarga ini, bagaimana mereka mengenal Engkau, bagaimana mereka menikmati kemurahan Engkau dan anugerah Engkau. Kami percaya Engkau akan terus singkapkan kebaikan dan kemurahan bagi keluarga ini. Engkau yang akan terus memimpin keluarga ini untuk dipakai menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan akan bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, belas kasihan-Mu yang kami satu-satunya andalkan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu, tidak ada yang luput Tuhan. Kami rindu untuk kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Kami rindu untuk para pemimpin memiliki, baik yang dari tertinggi maupun terendah, yang memiliki otoritas yang Kau percayakan untuk mereka bisa mengambil kebijaksanaan dalam keputusan, dalam apapun Tuhan, bukan berdasarkan kepentingan organisasi atau golongan mereka atau individu mereka, tapi hanya untuk Tuhan mereka, karena takut akan Engkau, karena mereka mengasihi bangsa ini untuk kemajuan yang merata, untuk keadilan yang merata, untuk kesejahteraan yang merata. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu hati-Mu ada Tuhan akan bangsa Indonesia ini. Mata-Mu senantiasa tertuju kepada bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa Bapa kami yang seperti yang Kau ajarkan Tuhan Yesus. Mari kita buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Ibu Tirsa untuk membawa kita menerima doa berkat sebelum diskusi. Baik Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini, dan kita pelayanan kita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah orang di sekeliling kita dengan menerima berkat Tuhan.
Anugerah dan kasih karunia Bapa di surga kiranya menyertai kita saat ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Enggak. Terima kasih Bu Tirsa. Begitu luar biasa firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita belajar hari ini, bagaimana kita belajar sesuai dengan tema orang benar yang merdeka, ya. Memang kalau tadi disampaikan adalah seperti khotbah konteks, jadi kita bahas ayat demi ayat. Kalau kita lihat di firman Tuhan hari ini, memang luar biasa. Ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan perhatikan. Tapi memang sebelum ayat 37 ini tadi Bu Tirsa ambil dari ayat 1, ya. Ada ayat 1 itu bagaimana di awal itu dikatakan jangan marah, ya. Pada awal ayat 1 di situ kan kita jangan marah kepada orang-orang yang berbuat orang-orang yang jahat, atau orang-orang yang iri hati, atau orang-orang yang bikin curang. Kita nggak usah marah, ya. Kenapa kita nggak usah marah? Karena mereka orang-orang yang Tuhan kadang-kadang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Itu poin pertama. Yang kedua, kenapa kita harus marah? Karena mereka pun kemungkinan besar mereka tidak dipilih. Jadi kalau mereka jahat, ya karena memang orang yang tidak dipilih, orang yang berdosa itu adalah orang yang berdosa yang tidak bisa berbuat baik. Sorry. Ya. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan. Tadi Bu Tirsa udah. Kalau kita lompat ke ayat 4, di situ dikatakan bergembiralah. Bergembiralah. Jadi apapun masalah yang kita hadapi, kita harus bergembira. Di ayat 7 di situ kan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jadi tadi disampaikan, tapi langsung lompat ya ke tapi kalau kita urut, tadi saya urut sorry, bergembira di hadapan Tuhan. Ya, kita fokusnya kita kepada Tuhan, jangan kepada orang itu yang apa, menyakiti kita atau jelek-jelekin kita, ya urusan dia gitu. Terus di situ ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Berhenti marah, ya. Dan jangan marah itu akan membawa kita kepada kejahatan, ya. Ketika kita marah tanpa kita sadari, kita bisa bisa berdosa. Makanya ketika kita ya sudah rilis aja, kita nggak usah membenci. Ketika kita membenci itu ada dosa. Terus di situ ayat 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Tinggal tunggu waktunya untuk orang-orang fasik. Nggak akan lama itu, nggak akan bertahan lama. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus apa? Sabar. Ayat 11, tetapi orang yang rendah hati, ya. Jadi kita harus rendah hati, ya. Banyak di situ dia ayat sini yang terus di ayat 25 lagi, dulu aku muda, sekarang telah jadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Rasul Daud di situ dikatakan, sekarang aku udah tua nih, tapi nggak pernah dia lihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti nggak dapet gitu. Terus di ayat 30, mulut orang benar mengucapkan hikmat, ya. Orang-orang benar akan mengucapkan hikmat, lidahnya akan mengatakan hukum Allah. Jadi memang firman Tuhan hari ini luar biasa. Ayat 34 di situ dikatakan, ayat 34, nantikanlah Tuhan, ya. Kita harus nantikan Tuhan. 34, dan tetaplah ikutilah jalan-jalannya. Kita menanti. Jadi apapun, nggak usah dilihat orang-orang jahat itu, orang-orang yang fasik segala macam. Suatu saat mereka akan lenyap, ya.
Nanti-nantikan Tuhan. Kapan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kapan? Kalau di dalam sampai akhir hidup kita, kita tetap setia, kita nanti-nantikan Tuhan. Saat ini kita menanti-nantikan Tuhan, ya. Maka ini adalah satu konteks yang bagus sekali. Baru kita masuk ke ayat 37 di situ. 37, perhatikan, ya. Di situ dikatakan perhatikan. Ya, tadi Bu Tirsa sampaikan begitu baik. Jadi perhatikan dan lihatlah. Banyak orang melihat tetapi dia nggak memperhatikan. Ya, banyak orang. Jadi ketika kita melihat, sebetulnya kita harus memperhatikan. Sama seperti kita mendengar khotbah, kita mendengar duduk di sini. Kita melihat, kadang-kadang pikiran kita nggak di sini, gitu. Pikiran kita ke belanjaan lah, pikiran kita ke orang, keluar lah, terawang kemana-mana lah. Di sini firman Tuhan, perhatikan, lihatlah orang yang tulus, dan perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, ya. Perhatikan dan lihat, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang yang mencintai damai, yang suka damai, ada masa depan, ya. Jadi ini konteks. Nah, baru yang ini perhatikan dan lihat 38 di sini, pendurhaka akan dibinasakan. Ini bicara mengenai orang-orang fasik, orang-orang yang di luar Tuhan, orang-orang yang tanda kutip tidak dipilih Tuhan. Itu ya, orang akan dilenyapkan. Firman Tuhan. Ini bukan main-main gitu, ini firman Tuhan gitu. Dan kemudian ayat 39 di situ, orang benar diselamatkan. Ada keselamatan pada orang benar, ya. Keselamatan oleh siapa? Oleh Tuhan. Tuhan akan selamatkan kita. Bukan kita yang menyelamatkan diri, enggak. Tuhan yang akan menyelamatkan. Konteks ini adalah pekerjaan Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka. Ini dalam konteks jamak ya. Ia adalah tempat perlindungan kita semua di sini, bukan saya aja. Kita semua pada waktu kesesakan. Jadi konteks ini kalau kita lihat, jadi harus melewati kesesakan. Makanya kesesakan itu membuat kita apa? Tahan uji. Kesesakan itu membuat kita apa? Level up. Kesesakan itu membuat kita apa? Kita lebih dekat kepada Tuhan dan menolong mereka, meluputkan mereka. Bukan hanya menolong, tetapi dan meluputkan, menolong dan meluputkan, ya, mereka, ya, dari tangan orang fasik, dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Jadi konteks firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kita orang benar, dalam tanda kutip, orang menurut versi Tuhan, kita adalah orang benar yang merdeka, yang dimerdekakan, ya. Bukan kita memerdekakan diri kita sendiri, enggak, tapi Tuhan yang memerdekakan kita. Tuhan yang membenarkan kita juga Tuhan. Tuhan yang mengkuduskan kita juga. Kita adalah orang kudus karena apa? Karena Tuhan yang menguduskan kita. Kita adalah orang merdeka karena Tuhan yang memerdekakan kita. Semuanya itu kembali lagi kepada Tuhan, ya. Amin, saudara. Terima kasih firman Tuhan. Terima kasih Bu Tirsa. Tadi sebetulnya konteks renungan ini Bible study, betul. Ini Bible study di mana kita belajar kontekstual. Kita mengerti bagaimana ayat per ayat itu berbicara kepada kita secara konteks, ya. Terima kasih Bu Tirsa. Oke, silakan kita dengar kesaksian atau masukan atau apa yang kita dapat sih kira-kira orang benar dimerdekakan. Kita mulai dari, saya udah tahu, mungkin sudah pada tahu, mungkin siapa? Saya menuju kepada Ibu Nori. Ibu Nori, sedia, siap? Kalau belum siap, kalau belum mungkin lagi sibuk ya, urus opung. Oke, kita langsung ke Bu Weni saja.
Oke, terima kasih Bu Tirsa, firman-Nya, kupasannya luar biasa dengan hikmat daripada Tuhan sehingga kita bisa mengerti luar biasa ya bagaimana kebahagiaan kita sebagai orang yang dibenarkan. eh, Tolak ukurnya berbeda dengan kebahagiaan orang fasik yang semu. Eh, kalau dari saya banyak sebenarnya dapat, tapi saya mau secara singkat pesan utama dari Mazmur 37 ayat 37 ini adalah pesan penting sih kepada saya. Bagaimana dalam hidup ini kan kita segala sesuatunya adalah pilihan ya, dan juga setiap pilihan hidup kita juga ada konsekuensinya. Mau hidup dalam kebenaran atau mau hanyut dalam apa yang dunia tawarkan. Dan satu, ketika kita hidup dalam kebenaran, kita sebenarnya kalau mau dibilang, kalau pengikut Mami bilang, itu nggak gampang, itu susah, betul. Tapi kembali lagi kita diingatkan tadi bahwa perlindungan, pertolongan kita, tadi padahal tadi juga Pak Kemal sudah tekankan, ini perlindungannya ini jamak kepada kita semua ya. Perlindungan yang menolong kita justru pada saat seringkali kita nggak merasakan loh. Kita nggak merasakan, bahkan kita mungkin luput dari penglihatan kita gitu atau terlewatkan. Tapi inilah orang benar yang dimerdekakan. Ini bukan hanya dimerdekakan, tapi sebenarnya kembali lagi bagaimana orang itu diselamatkan. Dia memiliki masa depan, tadi Bu Tirsa juga ingatkan. Jadi kita nggak usah pangculus sama orang-orang fasik karena ujung dari mereka itu adalah kebinasaan. Tapi kalau dari ayat per ayat tadi, kalau saya boleh tarik ya, ayat 37 ini mengingatkan saya bagaimana pentingnya integritas dan hidup sesuai dengan kebenaran. Karena apa? Karena status kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kita juga belajar, please hargai itu, hormati itu status yang sudah kita diubah oleh Tuhan Yesus dari yang tidak benar menjadi benar. Terus kalau ayat 38-nya saya melihat bahwa ini udah jelas arahnya orang fasik dan durhaka ini ujungnya apa? Kebinasaan. Tapi kalau ayat 39-40-nya saya mengucap syukur bahwa kita semua ini ada di dalam ayat 39-40 bahwa keselamatan dan perlindungan kita semua itu datang dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kita yang sepenuhnya bersandar dan percaya kepada perlindungan Tuhan akan dilindungi dan diselamatkan apapun pergumulan kehidupan kita saat ini, apapun ujian, badai, tsunami atau apapun namanya, tapi kita memegang teguh, kita dimampukan untuk tetap berbahagia, bahkan karena apa, kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan waktunya Tuhan. Itu saja kalau dari saya, sangat diberkati. Terima kasih Bu Tirsa sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan berkati, terima kasih Bu Wati. Bu Wati, Aja, terima kasih ya. Berdiam diri, kita percaya bukan kita yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menolong kita, Tuhan. Jadi segala sesuatu ya kita berserah aja. Karena untuk pemulihan kita pun pekerjaan Tuhan. Ya. Yang penting kita jangan kalau ada orang yang nyakiti kita dengar dari dia, baru kita masukin di telinga kita perhatikan, baru kita masukin di hati kita simpen aja di hati. Orang mungkin yang ngomong itu habis itu dia lupa apa yang dia omong. Kita kepahitan luar biasa. Dan hari ini kita belajar itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena orang fasik ada hukumannya. Kita nggak usah iri sama orang-orang demikian.
Oke, next silakan Nori. Belum So, kedengaran Nori. ada pastor. Cuma di sini lagi berisik ada tukang ya. Jadi emang benar ya tadi Bu Trisha bilang, ya pastor juga bilang kan kita nggak usah marah dengan orang-orang misalkan yang nggak suka dengan kita, yang nggak suka dengan keyakinan kita. Jadi sama orang-orang yang kelihatannya, oh kok dia berhasil, tapi dia udah bikin begini, nggak usah ya. Jadi fokusnya bagian, kalau saya sih fokusnya ke Tuhan aja. Bagian saya lakukan. Contoh kayak proyek saya lakukan. Aplikasi iman saya lakukan. Nggak usah pusing kan. Nanti lama-lama kita kayak itu siapa? Si Yunus ya pastor ya yang dia marah sama orang Niniwe karena jahat sekali ya. Terus Tuhan suruh pergi lagi ke dunia dia nggak terima ya. Jadi itu fatal kan. Padahal kan Tuhan lah yang bekerja baik untuk yang kelihatannya baik ataupun orang yang kelihatannya jahat banget ya untuk supaya kita semua boleh diselamatkan kan itu Tuhan yang bekerja ya. Jadi eh, bersyukur sih punya Tuhan yang seperti itu yang luar biasa yang selalu ada menolong bahkan saat kita nggak mampu ya seperti ilustrasi jejak kaki dua kaki itu ya pastor ya. Kalau kalau aku lagi mengalami banyak sekali misalkan pergumulan, saya selalu ingat tentang penyertaan Tuhan, tentang perlindungan dan pertolongan Tuhan ya. Kan komplain tuh anak, kok saya saat sukar, kok cuma lihat dua kaki doang gitu ya. Padahal kita udah nggak mampu lagi berjalan ya, Pastor. Tuhan udah papah kita, Tuhan udah gendong kita itu kan jejak kakinya Tuhan itu kan. Ya. Istilahnya kan dalam yang kalau kita eh, punya keyakinan yang sungguh bahwa kita ada Tuhan di dalam hidup kita disertai, kita dilindungi, kita dijaga. Dia gembala yang baik yang sebenarnya kan. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, jangan kita seperti itu ya, kita sehingga tidak bisa menyadari pertolongan Tuhan. Ya. Bahkan di masa-masa yang kita nggak sangka-sangka, yang itu pertolongan Tuhan itu nyata real. Nori sering banget ngalamin itu ya, dan itu bisa aku ceritain kepada siapapun. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau ada orang yang misalkan udah jahat banget nih, itu bukan bagian saya ya, pastor ya. Itu ada kedaulatan Tuhan bagian saya cuma berdoa untuk orang itu aja memberkati orang itu aja. Terima kasih pastor, Tuhan berkati. Ya, terima kasih nih Nori. Baru saya mau bilang terima kasih Niniwe. Ya, terima kasih Yunus. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau kita tahu ceritanya Yunus itu ya betul juga ya. Itu bukan pekerjaan Yunus, pekerjaan Tuhan. Dia cuman khotbah berapa kata aja, ya bertobatlah kamu Niniwe. Habis itu bertobat semua, nggak panjang, nggak lebar gitu. Artinya apa? Tuhan duluan yang sudah datang ke situ sehingga mereka mau bertobat. Ya. Jadi intinya itu bukan karena hebat kita. Dia dengan panas hati, dia udah dengan mungkin setengah terpaksa ke sana karena tadinya dia udah nggak mau ke sana karena orang itu udah jahat banget gitu. Ya, kita belajar ya dari Yunus gitu. Orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Bagian kita bagaimana kita melaksanakan Injil, melaksanakan amanat agung ya. Untuk itu mereka mau percaya, mereka mereka mau menghujat kita atau apapun itu bukan urusan kita. Ya. Oke, next kita kasih Mami Tina. Terima kasih Nori, luar biasa. Salam buat opungnya Nori. Ya, ini Mami. Shalom semuanya, Pastor Kemal, Ibu Tirsa. Terima kasih luar biasa firman-Nya. Ibu Weni, anakku, terima kasih semuanya ya, Tuhan berkati. Ini ya, Mazmur 37, kebahagiaan orang fasik semu. Ayat 1 ini juga ini harus ada dalam hidup kita ya. Ini enggak gampang. Jangan marah dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka seperti lisut, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Ayat ketiga, percaya kepada Tuhan, lakukan yang baik, diam di negeri dan berlaku setia.
4. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5 lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Ia akan bertindak. Amin. Ia akan memunculkan ayat 6, kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, ayat 8, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab ayat 9, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Amin. Itu bagus sekali itu Tuhan. Setia karena Allah kita juga Allah yang setia sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus luar biasa. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya maka sudah tidak ada lagi. Tetapi ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan berlimpah-limpah. Amin. Ayat 12, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan gigi terhadap dia. Tapi Tuhan menyertai ayat 13, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah sangat dekat. Ya, luar biasa ya. Tetapi ini lagi satu yang bagus sekali buat saya yang sudah usia ini ya. Ini ada di ayat 27 juga. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihnya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Ya, itu dari saya juga itu. Sebagai yang sudah sangat senior itu ada ayatnya ya. Ada orang cucu orang benar tidak akan. Ini juga ada lagi tadi. Itu saya selalu bilang sama anak cucu saya. Saya ini harus menjadi contoh tauladan ya. Ya, itu ya. Dahulu ayat 25 Pastor. 20 terus. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Dalam nama Tuhan. Itu penting sekali bagi saya. Saya harus menjadi teladan, menjadi contoh. Pertama pada keluarga ya, yaitu Judea, Yerusalem. Kita dalam ini, kita orang-orang yang percaya, kita ikut bagian dalam PBS atau dimanapun kita ada ada ibadah seperti kita dari PBS ini ya. Aku bukan hanya dengan mulut dengan perkataan, tapi tingkah lakuku yang dilihat orang setiap hari. Bahkan orang-orang di kanan kiri muka belakangku ini ya, ini tidak gampang. Tanpa takut Tuhan, tidak mungkin aku dapat melakukan satu pilihan. Tanpa kasih karunia dari Tuhan, pertama, dia mati di kayu salib untukku. Bahkan setia sampai mati, diserahkan tubuh, darahnya, bahkan nyawanya. Bahkan bukan untuk aku saja. Bahkan semua manusia di muka bumi. Saya pegang itu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin. Jadilah aku pelaku firman ya. Jadi supaya aku menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat di Yerusalem, Judea, Samaria seperti bumi. Supaya kau layak menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sama. Karena happy endingnya aku akan menerima hidup yang kekal di langit baru, bumi baru bersama Tuhan. Bukan aku saja, kita semua di sini. Amin. Itu hanyalah Allah Roh Kudus yang sanggup dalam kita. Jadi kita makin cinta Tuhan supaya kita takut Tuhan, stop berbuat dosa, merendahkan diri di hadapan sesama, mengasihi Tuhan nomor 1, mengasihi sama bahkan orang paling hina di muka bumi. Itu tidak gampang. Harus makin makin dekat dengan Tuhan, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, rajin baca firman. Oleh pertolongan Roh Kudus aku sangat menjadi pelaku firman supaya. Ya, terima kasih Mami. Ya.
Memang dengan semangat Mami tidak kendor, malah makin berapi-api di dalam Tuhan. Jadi ya kita belajar dari Mami banyak hal ya, yaitu tetap konsisten di dalam Tuhan. Oke, next. Bu Fani silakan. Terakhir. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers, Pastor Kemal, dan semua yang sudah hadir. Mazmur 37 ya. Saya memang harus dimulai itu dari yang pertama. Karena kita kan hari ini Bible study ya. Dari Daud ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ini kan kita kan diaplikasikan ke hidup kita yang hari ini, kita hadapin hari-hari yang kayak begini nih. Kadang-kadang hati kita kan lihat gini, kok enak banget ya hidup orang ini gitu. Kita pikir gitu, sampai orang dunia aja bilang rumput tetangga lebih hijau. Ngapain mesti iri sama orang fasik? Kan rumput tetangga kelihatan hijau dari jauh. Coba kalau lebih dekat. Belum tentu kan hijau gitu. Apalagi itu ternyata rumput palsu, ya kan gitu. Jadi kita nggak usah iri dengan hal itu. Kok bisa ngomong, Bu? Saya ngalamin, kan saya ada di tempat itu beberapa waktu yang lalu. Kok enak banget ya mencurangi orang? Kok enak banget yang gelapin harta orang? Kok enak banget ya begini gitu. Itu kan saya udah ada di posisi ini. Untuk apa saya memikirkan itu? Sampai ada sekian hari waktu itu. Di tahun lalu lah itu ya. Saya lupa tuh Oktober, kayaknya Oktober, November lah tahun lalu. Kalau saya lagi inget-inget ke arah itu, Pastor, ayat ini nih, ngapain saya renungin coba? Ya udah jelas orang itu bukan yang dipanggil, dipilih, dan ditentukan dari semula. Katanya udah baca firman kan di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kenapa kita bingung sama kelakuan orang itu? Tadi kan Pastor udah jelasin. Ada beberapa kemungkinan ya. Tapi bukan kemungkinan yang kita tafsir-tafsir. Karena yang bisa menafsirkan Alkitab, menerjemahkan Alkitab adalah ayat itu sendiri. Yang bisa menginterpretasikan firman adalah firman sendiri. Kita udah tahu firman yang ngomong. Kalau itu bukan orang pilihan, atau itu memang orang-orang fasik, karena nggak mungkin kalau dia orang yang dibenarkan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, akan mencurangi orang lain. Berarti kalau kita ribut sama orang yang curang, rame sama orang yang curang, ya berarti kita memang belum tahu kedudukan kita. Tadi kan dokter udah bilang, Bu Dokter, kalau kita orang yang sudah, bukan kita orang benar ya, kita sudah dibenarkan. Berarti kan posisi kita kan sama dia udah beda, beda zona. Identitas kita udah beda, zona kita udah beda kan. Nah, jadi nggak perlu lagi kita mempeributkan sekarang. Kok rumput tetangga lebih hijau? Hati-hati, siapa tahu rumputnya rumput palsu. Karena rumput palsu itu kalau dari jauh hijau banget gitu. Itu satu konteksnya ya, dengan jangan marah sama orang yang berbuat jahat, nggak usah bingung sama orang fasik, karena memang mereka beda tempat sama kita, beda area. Kalau kata orang gini, beda temperaturnya kalau anak sekarang bilang, atmosfernya udah beda gitu. Tapi yang luar biasa kita belajar ya, Pastor, konteks yang hari ini ayat 39 itu luar biasa banget. Tapi semua ayat bagus, tapi mungkin setiap orang dapatnya beda-beda. Saya udah pernah curhat sama Pastor, sama Bu Dokter, bahwa setiap orang dapat remanya beda. Nah, kita dapat di sini. Kita baca di 39 ya. Yang 30, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhannya sampai huruf besar. Tapi kalau di bahasa Inggrisnya bagus banget. But the salvation of the righteousness. Hanya orang yang dibenarkan, hanya orang yang hidup dalam kebenaran yang diselamatkan. Karena kalau di bahasa Indonesianya kan orang-orang benar diselamatkan, kalau di sini enggak. Tetapi keselamatan, kan gitu ya kalau diterjemahin Indonesianya. But the salvation of the righteousness is of the Lord. Nah, jadi kemerdekaan, keselamatan itu hanya ada untuk orang-orang yang dibenarkan. Kan kita ini udah orang-orang yang dipilih, ditentukan dari semula. Jadi nggak usah repot sama hal itu. Dan yang di B-nya ini, Pastor, 39B. Firman Tuhan emang keren banget. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. I have been there before. I have been there before. Saya ulangin ya. I have been there before. Sesak banget rasanya. Udah nggak ada tempat rasanya. Karena kita nggak bisa ngandil manusia, mau anak kita, kayak mau orang tua kita, kayak adik kita, tetangga kita, pendeta kita, nggak bisa lagi saat itu. Karena saat itu harus kita yang menghadapinya bersama Tuhan. Tapi ternyata waktu kita lewati kesesakan ini, Pastor, sebelum saya tiba di tempat itu, Tuhan udah nyampe dulu kok di tempat yang saya mau pergi itu, Pastor. Waktu saya menghadapi saat-saat yang betul kritikal, menurut pikiran saya nih ya, pikiran saya, aduh kayaknya udah gimana banget. Tapi sepanjang perjalanan itu,
Tuhan yang tuntun, Roh Kudus yang pimpin, semuanya berjalan dengan apa yang tidak di luar ekspektasi saya. Jadi manusia itu kan ketakutannya 100%. Padahal pada event yang terjadi itu orang dunia aja belajar loh. Yang terjadi itu cuma 15%. Bahkan lebih jelek lagi cuma 6,9% yang terjadi. Yang lain itu cuma dari pikiran kita gitu. Nah, jadi waktu di kesesakan itu, kita tiba di sana itu, Tuhan udah ada duluan di tempat itu, Pastor. Saya cuma melakukan bagian saya, hadapi bersama Tuhan. Kita kan udah bilang, segala perkara dapat kutanggung bersama Dia. Bersama Yesus aku cakap menanggung segala sesuatu. Kita udah baca. Ya kita imani aja itu. Kan iman itu udah ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita imani aja. Aku cakap menanggung segala sesuatu. Karena apa? Bersama Yesus aku cakap menanggung segala sesuatu. Nah, waktu di kesesakan itu kita pakai aja ayat itu, Pastor. Dalam kesesakan ada Tuhan Yesus gitu. Dia udah duluan kok di tempat yang kita harus hadapi itu, Tuhan. Situasinya apapun bentuknya, Tuhan udah lebih dulu ada di situ. Tinggal kita lakukan bagian kita aja apa? Percaya saja. Percaya saja. Just only believe. Trust in God. Trust in God. Itu yang saya dapat Pastor hari ini. Luar biasa. Terima kasih. Tuhan Yesus mendekati. Karena ini dasarnya sudah saya hadapi, sudah saya pas. Happen is happen gitu. Jadi saya berani ngomong, berani menyatakan, Yesus Kristus Tuhan kita hidup. Apapun kesesakanmu hari ini, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Dia udah ada di depan itu. Tinggal kita mau nggak ambil tindakan, percaya saja. In trust. We trust in God. Itu aja, Pastor. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu Fani. Bu Fani sudah melewati itu. Benar kan, kita udah tahu semua. Dan itu masih koma, Bu Fani. Masih akan ada lagi yang lain. Tetapi yang sulit saja sudah. Yes, betul, Pastor. Ya, makanya trust tadi, trustnya in God. Kita percaya bahwa Tuhan, Ia adalah tempat perlindungan kita. Ya, pada waktu kesesakan, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan Ia menolong kita dan meluputkan. Ini 39 sama 40 ini luar biasa saja. Luar biasa sekali ya. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, 39 itu adalah pekerjaan Tuhan. Kita trust aja, kita berserah aja. Kita apa ya? Kita tunduk aja sama kedaulatan Tuhan. Dan percaya deh. Kita tahu ya, dalam kesesakan Stefanus yang dirajam itu, dia bisa bersuka cita. Karena apa? Surga terbuka, firman Tuhan. Dia dilempar batu dalam kesulitan sampai mati dalam itu, tapi dia bersuka cita. Karena apa? Hubungan dia dengan Tuhan itu melebihi dari apa yang dia rasakan. Ya, hubungan dia dengan Tuhan, sehingga dia bisa bersuka cita. Oke, silakan Bu Tirsa, terakhir closing sebelum kita tutup dalam doa. Nggak ada. Oke, kita tutup dalam doa, Bu Weni. Oke, kita bersyukur sudah memasuki dan kita sudah mendengar, kita sudah melihat bagaimana perkara-perkara Tuhan. Berbahagia kita orang yang dibenarkan, berbahagia kita orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kita akan bukan hanya melihat, tapi kita juga akan merenungkan, kita juga akan berjalan di dalam kebenaran itu bersama dengan Roh Kudus. Kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan standar kepada kami, bukan hanya standar, tapi Engkau dengan Roh yang menolong kami, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjalani hidup ini yang sesuai dengan standar Engkau, untuk kami bisa tampil beda, untuk kami bisa menyatakan, mendeklarasikan status kami sebagai anak Allah yang hidup sudah dibenarkan, dan kami bisa bukan hanya
mendeklarasikan status kami, tapi kami juga bisa memberikan dampak Tuhan dengan segala apapun aktivitas yang kami lakukan pada hari ini. Semuanya hanya untuk satu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami pada hari ini. Engkau yang beracara, Engkau yang menuntun kami, ya Roh Kudus. Kami akan mengalami segala sesuatu dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan perlindungan dan pertolongan ketika kami menantikan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Bu Tirsa, Pastor Kemal, Bu Pastor Dokter, Kemal, Ibu Dokter, Pak Ibu Nuri.